Aksi pembacokan tragis terjadi di Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan, Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Seorang petani lanjut usia HS 75 tahun tega menyerang tetangganya sendiri M 74 tahun beserta anak korban NZ 38 tahun hingga keduanya mengalami luka berat. Peristiwa berdarah tersebut bermula ketika pelaku mendatangi kediaman korban dengan membawa sebilah golok. Saat itu, M yang sedang menerima tamu tetap menyambut kedatangan pelaku dengan ramah, bahkan sempat menyiapkan kursi untuk tempat duduk pelaku. Namun tanpa diduga, pelaku tiba-tiba mengayunkan goloknya ke arah kepala M hingga korban tersungkur bersimbah darah. Tidak berhenti di situ, pelaku kembali membacok bagian punggung korban yang sudah tidak berdaya. Melihat ayahnya diserang secara brutal, NZ langsung berusaha memberikan pertolongan. Naas, ia justru turut menjadi sasaran amukan pelaku hingga mengalami luka bacok serius di bagian pelipis kanan. Seorang saksi di lokasi kejadian bernama Samsuri yang mencoba melerai penyerangan tersebut juga ikut terluka akibat terkena sabetan senjata tajam di tangan kanannya. Akibat serangan tersebut, M menderita luka parah di bagian kepala dan punggung, sedangkan NZ mengalami luka robek di pelipis. Kedua korban sempat mendapatkan perawatan darurat di Rumah Sakit CMC Kota Bumi, namun direncanakan untuk segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap akibat mengalami pendarahan yang cukup serius. Tidak lama setelah menerima laporan dari warga, anggota Polsek Abung Selatan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku HS di rumah salah satu anaknya yang masih berada di wilayah Dusun Gunung Labuhan. Kasatreskrim Polres Lampung Utara AKP Ivan Ronald Christoffel mengonfirmasi bahwa dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bilah golok yang digunakan untuk menganiaya korban, serta pakaian milik korban yang penuh dengan bercak darah. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polsek Abung Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara kondisi kedua korban masih dalam penanganan intensif tim medis. Gak tahu kalau aku terapi di sini. Terus? Yang tahu anakku laki adiknya ini. Oh, bapak itu langsung duduk. Kayaknya denger ya. Di sini kan, duduk di sini dikasih kursi. Yeah. Gak taunya kok bakuk. Aku langsung keluar. Gak taunya bapakku dibacoki, anakku yang bungsu dibacok bisa. Udah aku gak bisa apa-apa. Ini cucuku mau itu satu top pintunya ini. Kalau gak aku sama cucuku itu dibacok juga. Iya, pokoknya siapa yang di situ dibacok. Jadi tadi nggak tahu gara-garanya, Bu? Nggak tahu, nggak ada gara-gara sih. Dia nggak pernah main di sini, bapaknya nggak pernah main ke sana. Jadi nggak tahu apa yang dia itu nggak tahu dibacokin gitu aja. Lukanya apa ya, Bu? Lukanya kalau bapakku di sini, sama di punggung, sama ini katanya ini kata dokter tadi ini yang parah, sama ini. Kepalanya ya. Sama anakku yang busuk itu muntah tadi. Berapa kali dibacok, Bu? Berapa kali dibacok? Kalau bapaknya kemungkinan 3 kali, aku nggak tahu soalnya. Iya. Kalau anaknya kayaknya sekali, kayaknya apa 2 kali nggak tahu. Pelaku hendak pergi ke kebun yang jaraknya kurang lebih 2 kilo dari rumahnya. Dalam perjalanan dia melihat saudara Musakim yang yaitu sebagai korban sedang duduk di depan rumahnya. Jadi pada saat melihat korban ada di rumahnya, dia langsung menghampiri. Setelah menghampiri, dia dengan spontan mengeluarkan golok yang ada di pinggangnya dan langsung menebas korban tersebut. Mendengar suara teriakan korban
sudah tergeletak di lantai. Keluarlah anak korban atas nama Nur Zubaida ingin menolong orang tuanya. Namun pada saat ingin ditolong, pelaku juga menebas anaknya tersebut mengenai pelipis sebelah kanannya. Setelah itu pelaku melarikan diri ke rumah anaknya. Motifnya dia merasa hilaf karena ada hawa panas. Kalau dari keterangan dari terduga pelaku ini, ada hawa panas di bulan Suro kan. Jadi kita juga belum bisa memastikan lebih dalam. Nanti kita akan bantu dari psikologi forensik untuk menanyakan kejiwaan dari terduga pelaku.